Berhenti sekarang juga. Buang jauh-jauh ketakutan konyolmu pada air es. Karena bukan air es yang bikin tenggorokanmu merandang, apalagi sampai paru-paru basah. Itu mitos warisan yang harus kita patahkan bersama. Pikirkan begini, saat kami minum air dingin, pembuluh darah kecil di tenggorokanmu mungkin memang akan sedikit menyempit. Ini disebut vasokonstriksi. Dampaknya bisa jadi kamu merasa sedikit tidak nyaman atau seolah ada lendir yang tertahan. Tapi bukan berarti air es itu membawa bakteri atau virus. Penyebab radang tenggorokan sejati adalah infeksi, entah itu virus flu, bakteri Streptococcus, atau iritasi alergi dari lingkungan. Air es hanyalah air, H2O. Ia tidak membawa patogen penyebab penyakit. Dan paru-paru basah atau pneumonia, itu adalah infeksi serius pada paru-paru, di mana kantung udara terisi nanah atau cairan, biasanya disebabkan oleh bakteri atau virus. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan segelas air es. Mengapa? Karena air yang kamu minum masuk ke saluran pencernaanmu, ke lambung, bukan ke paru-paru. Saluran pencernaan dan pernapasan itu dua sistem yang berbeda, dipisahkan oleh gerbang epiglotis yang sangat cerdas. Bahkan dari zaman Ibnu Sina, kebijaksanaan medis pun sudah membedakan hal ini. Jadi, jangan biarkan cerita turun-temurun tanpa dasar medis ini membatasimu menikmati kesegaran. Runtuhkan ketakutanmu. Tubuhmu itu bukan wadah statis. Ia adalah mesin termal yang luar biasa efisien. Saat air es masuk, bayangkan ini. Kamu baru saja oven bersuhu 37 derajat Celcius. Apakah es itu akan tetap dingin lama? Tentu tidak. Sama halnya di dalam tubuhmu. Begitu air es menyentuh rongga mulut, tubuhmu langsung memulai proses adaptasi. Suhu air dingin akan naik dengan sangat cepat oleh panas tubuhmu sendiri. Air es hanya butuh beberapa detik saat melintasi kerongkongan atau esofagus untuk suhunya mendekati suhu tubuh. Begitu sampai di lambung, yang notabene adalah pabrik pencernaan dengan suhu hangat dan lingkungan asam, air itu akan sepenuhnya disesuaikan. Darah yang mengalir melimpah di sekitar saluran pencernaanmu secara konstan bekerja sebagai sistem pemanas internal, memastikan cairan yang masuk ke sistemmu sudah mencapai suhu optimal. Ini adalah mekanisme homeostasis tubuh untuk menjaga suhu inti tetap stabil, apapun yang kamu minum. Jadi, air es tidak akan pernah sampai ke paru-paru atau organ vital lainnya dalam kondisi dingin yang membahayakan. Ini adalah fisiologi dasar, bukan mitos. Naskah bagian 4. Masih mengira tubuhmu serapuh itu? Kita bicara soal fisiologi dasar. Tapi bukan cuma ilmu modern yang bilang begitu. Jauh sebelum kita punya mikroskop atau mesin pencitraan canggih, ada seorang jenius yang pandangannya tentang kesehatan masih relevan hingga hari ini. Ibnu Sina, penulis kitab Al-Qanun fi at-Tib yang menjadi rujukan medis selama berabad-abad, sudah membahas isu air dingin ini, tapi bukan untuk menakut-nakuti kamu. Ibnu Sina mengajarkan konsep temperamen dan konstitusi individu. Dia tidak melarang air dingin secara total, melainkan menekankan pada siapa dan kapan air dingin itu dikonsumsi. Beliau menasihati agar berhati-hati bagi mereka yang memiliki temperamen dingin setelah aktivitas fisik berat atau saat perut kosong, karena dapat mengganggu panas alami tubuh dan menyebabkan ketidaknyamanan pencernaan. Ini bukan karena air dingin membahayakan paru-paru, melainkan karena dapat memicu respons vasokonstriksi sementara pada mukosa saluran cerna yang sensitif pada individu tertentu, memperlambat proses pencernaan. Jadi, hikmah kuno dari Ibnu Sina justru mengajarkan moderasi dan pemahaman diri. Ini sejalan dengan ilmu modern yang menegaskan bahwa tubuhmu luar biasa adaptif. Air dingin itu bukan racun, melainkan hanya perlu sedikit penyesuaian dari sistem termoregulasi tubuhmu yang canggih. Bukan mitos, tapi kebijaksanaan yang teruji zaman. Stop sebar ketakutan ini. Air es tidak menyebabkan radang tenggorokan, apalagi paru-paru basah. Itu mitos yang sudah berakar puluhan tahun dan harus kita cabut sampai ke akarnya, sekarang juga.
Pahami ini baik-baik. Radang tenggorokan atau faringitis umumnya disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri, bukan oleh suhu air yang kamu minum. Saat kamu merasa nyeri atau tidak nyaman setelah minum air es, itu mungkin karena efek vasokonstriksi sementara pada pembuluh darah di tenggorokanmu yang sensitif. Karena dingin, bisa membuat sensasi aneh atau sedikit perih, apalagi kalau kamu memang sudah dalam proses awal terinfeksi. Tapi, air es itu sendiri tidak membawa virus atau bakteri penyebab infeksi ke tenggorokanmu. Dan paru-paru basah, atau nama medisnya pneumonia. Ini adalah infeksi serius pada kantung-kantung udara di paru-paru yang utamanya disebabkan oleh bakteri, virus, atau kadang jamur. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan suhu air yang kamu minum. Air yang kamu telan itu masuk ke saluran pencernaan, melewati kerongkongan, dan langsung menuju lambung. Tidak mungkin air itu secara ajaib langsung membasahi paru-parumu. Sistem imun tubuh kita dirancang sangat canggih untuk menjaga homeostasis, keseimbangan suhu internal, dan menangani invasi mikroba. Bukan panik hanya karena seteguk air dingin. Jadi, jika kamu merasa lega dan mungkin sedikit kesal karena tertipu selama ini, itu sangat wajar. Sekarang kamu tahu fakta medisnya. Lupakan mitos air es. Ancaman sebenarnya ada di sekitarmu, menyerang setiap hari. Saat kamu merasakan sakit tenggorokan, batuk, atau bahkan sesak napas, pelakunya bukan gelas berisi es di tanganmu. Justru kamu sedang diserang oleh mikroba tak kasat mata, virus, bakteri, atau bahkan jamur yang bersembunyi di udara, di permukaan benda yang kamu sentuh, atau ditularkan dari orang lain yang terinfeksi. Mereka masuk melalui hidung dan mulutmu, lalu menempel di sel-sel saluran pernapasan, menyebabkan peradangan dan infeksi. Virus seperti influenza atau rhinovirus adalah penyebab paling umum dari flu dan pilek. Mereka mereplikasi diri di dalam sel-sel tenggorokan dan hidungmu, memicu respons imun yang menyebabkan rasa nyeri, bengkak, dan produksi lendir berlebih. Sedangkan bakteri, misalnya Streptococcus pneumoniae atau Haemophilus influenzae, bisa menyebabkan infeksi yang lebih serius seperti radang amandel akut atau pneumonia. Bakteri ini mengkolonisasi kantung udara paru-paru, menyebabkan kantung-kantung tersebut dipenuhi cairan dan sel-sel imun, menghambat pertukaran oksigen yang vital untuk tubuhmu. Jangan lupakan juga faktor lain seperti alergi terhadap debu atau serbuk sari, atau iritasi dari polusi udara, asap rokok, atau bahan kimia tertentu. Ini semua adalah pemicu nyata masalah pernafasan, bukan suhu air yang kamu minum. Tubuhmu dirancang dengan sistem pertahanan yang canggih dan cerdas. Fokusmu harus pada pencegahan invasi mikroba dan menjaga lingkungan yang sehat, bukan panik dengan mitos air dingin. Sekarang kamu tahu fakta medisnya, bertindaklah dengan bijak. Jadi, bagaimana kita bisa menikmati air es tanpa cemas? Kuncinya adalah pemahaman dan adaptasi. Saat kamu dehidrasi atau setelah sesi olahraga intens, air es justru bisa jadi teman terbaikmu. Suhu dingin membantu menurunkan suhu inti tubuh yang panas, memberikan efek pendinginan internal, dan dalam beberapa kasus, penyerapan cairan bisa terasa lebih cepat dan nyaman. Tubuhmu punya sistem termoregulasi canggih, air dingin yang masuk akan segera dihangatkan oleh suhu tubuhmu sendiri menjadi 37 derajat Celcius sebelum masuk ke sistem utama. Bahkan untuk radang tenggorokan ringan, minum air dingin atau mengulum es batu dapat membantu. Ini karena efek vasokonstriksi lokal mengurangi aliran darah ke area yang meradang dan sensasi dingin bekerja seperti anestesi ringan pada ujung-ujung saraf yang teriritasi. Namun ada kondisi di mana kamu perlu lebih berhati-hati. Jika kamu sudah mengalami batuk parah atau infeksi saluran pernapasan atas yang akut, beberapa orang mungkin merasa air es memperburuk sensasi nyeri atau batuk mereka.
Ini bukan karena es memperparah infeksi, melainkan karena mukosa yang sudah sangat meradang dan sensitif bereaksi terhadap perubahan suhu drastis. Pada penderita asma, menghirup udara dingin bisa memicu bronkospasme. Jadi, perhatikan respons tubuhmu secara individu. Yang jauh lebih penting adalah kebersihan es batu itu sendiri. Es batu yang terkontaminasi bakteri atau virus dari air yang tidak higienis atau proses pembuatan atau penyimpanan yang kotor, itu baru bisa menyebabkan masalah pencernaan atau infeksi. Jadi, fokus pada kualitas sumber air dan kebersihan adalah kunci, bukan suhunya. Dengarkan tubuhmu. Jika nyaman dan airnya bersih, nikmati air esmu tanpa cemas. Hentikan kesalahpahaman bertahun-tahun ini. Sudah saatnya kita membedakan antara mitos yang diwariskan dan fakta medis yang terbukti. Ingat, air es itu bukan penyebab sakit tenggorokan, apalagi paru-paru basah. Paru-paru basah atau pneumonia adalah infeksi serius yang disebabkan oleh bakteri, virus, atau jamur yang masuk ke paru-paru, bukan karena suhu cairan yang Anda minum. Sistem pencernaan kita punya mekanisme canggih untuk menyesuaikan suhu, dan air es itu tidak pernah langsung kontak dengan saluran pernapasan bawah Anda. Justru, pada banyak kasus radang tenggorokan ringan, air es bisa memberikan efek meredakan karena menyebabkan vasokonstriksi lokal yang mengurangi aliran darah ke area yang meradang dan membantu mengurangi bengkak serta nyeri. Yang harus Anda khawatirkan itu bukan suhunya, tapi kebersihan sumber air dan proses pembuatan es batunya. Es batu yang terkontaminasi itu baru bisa memicu masalah, mulai dari infeksi saluran cerna hingga yang lebih serius. Jadilah konsumen cerdas, kritis terhadap informasi, dan dengarkan tubuh Anda. Jika nyaman dan bersih, nikmati air esmu. Sekarang, bagikan fakta ini, jadilah agen perubahan, dan jangan biarkan mitos menyesatkan kesehatan orang lain lagi.